Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi dan berbagi tips, yaitu bagaimana kita mengetahui login peg pada suatu router ya. Kebetulan di sini kita akan coba ini ya, untuk berbagai jenis model router dari GTA ya. Cara ini bisa teman-teman lakukan di Android maupun di PC ya. Yang terpenting teman-teman ini siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Android, silahkan install dulu Termux ya di Play Store. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan komputer, silahkan teman-teman install dulu untuk aplikasi Excel ya. Teman-teman bisa cari di Google saja. Kemudian satu lagi aplikasi Nmap ya, teman-teman bisa cari di Google. Jadi kita akan menggunakan dua aplikasi ini untuk mengetahui seputar apa saja yang ada di router. Jadi nanti kita bisa mengetahui password PPOE, PPP, ACS, Samba, PFT dan lain-lain. Itu tergantung kebutuhan teman-teman apa yang ingin dilihat. Nah, bagi teman-teman yang di Android itu setelah Termux terinstall, teman-teman Nmap-nya install dulu ya. Cara menginstalnya cukup mudah. Teman-teman tinggal ketik saja pkg install Nmap. Oke, kita langsung ke komputer dulu. Di sini saya kebetulan sudah menginstal Nmap dan Excel ya. Yang di Android, jika teman-teman sudah menginstal Termux dan Nmap-nya, jadi di Android itu tuh Nmap-nya menyatu di Termux ya. Kalau di Android perintahnya cukup masukkan nmap spasi IP router ya. Untuk seputar IP router sebenarnya sudah sering saya bahas ya. Tapi standarnya ada di 192.168.1.1 ya. Rata-rata standar IP routernya ada di poin tersebut. Dan cara ini hanya berlaku untuk router yang open port di port 23 ya, ataupun di port bagian telnet. Yang pertama, teman-teman pastikan routernya ya, login dulu saja menggunakan user. Harusnya untuk router GTA saat ini, contohnya IndiHome, itu untuk login user masih bisa ya. Itu ada pengaturan yang harus teman-teman ubah ya. Walaupun tidak diubah tidak masalah, karena nanti ini masalah hak akses nanti ke database-nya saja sih sebenarnya. Itu masalah di firewall ya, dan di anti-DOS. Sebenarnya sudah pernah saya bahas masalah anti-DOS dan firewall di router, karena standarnya untuk router kebanyakan umumnya pas keluar dari pabrik ataupun diserahkan dari provider itu firewallnya ada di level high dan medium. Jadi jika di level high dan di medium, kemungkinan ada beberapa sintak ataupun folder yang nanti tidak bisa kita ubah ya. Jadi saran saya untuk sementara firewallnya di low-kan dulu. Nanti kalau sudah mendapatkan seputar informasi yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa kembalikan lagi ke level medium ataupun high firewallnya. Oke, untuk mengetahui username login peg router ya, ini untuk router bisa IndiHome, MyRepublic ataupun Biznet yang lainnya yang serinya GTA. Ini caranya sama ya. Oke, di sini untuk IP routernya kita langsung ini ya. Ini saya contohkan saja. Ini kita langsung ini IP routernya, ini di Nmap-nya ya. Kita cek dulu portnya, port apa saja yang terbuka. Di sini saya gunakan regular saja. Klik scan, tunggu sebentar. Nah, bagi teman-teman yang di Android caranya sama ya. Nah, ini perintahnya bisa teman-teman Nmap masukkan IP routernya seperti ya. Jadi perintahnya ini teman-teman bisa seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat kebetulan di sini yang open port ada 3 di port 53, 80, 443. Ini untuk router saya ya. Jadi cara ini tidak bisa digunakan ya yang tutorial kali ini. Kenapa tidak bisa? Karena ini telnetnya terfilter. Karena kita akan melihat database router di rumah kita via telnet dulu. Nanti untuk yang menggunakan ini yang port 53 nanti akan saya bahas lagi ya, karena ini kalau kita bahas semua di sini waktunya tidak cukup. Ini juga dikhawatirkan terlalu kepanjangan. Jadi teman-teman yang di Android tinggal ikuti saja ya. Nanti step-step untuk coding-codingnya ataupun kode-kodenya sama saja sebenarnya. Cara menjalankannya di Termux. Yang penting teman-teman yang di HP itu pastikan terhubung ke WiFi router teman-teman saja sebenarnya ya. Karena untuk kasus saat ini contohnya IndiHome itu kebanyakan rata-rata untuk username maupun password login defaultnya sudah tidak bisa menggunakan yang umum lagi yang sudah tersebar di Google maupun di
YouTube. Oke, jadi tutorial ini kebetulan ini ada permintaan dari teman saya. Jadi sini saya akan membuka database router teman saya dari jarak jauh. Jadi routernya akan saya remote dari jarak jauh ya. Kebetulan itu telnetnya sudah dibuka, dan kebetulan juga untuk saya lupa sih tidak dikasih tahu firewallnya apakah sudah diturunkan. Nanti ini sambil jalan saja, mungkin nanti saya akan tanyakan lagi. Dan untuk ini ya, seputar login telnet itu tiap router pasti berbeda-beda ya. Kita langsung inilah tutorialnya sambil jalan saja ya. Jadi Nmap ini kita tidak butuhkan lagi, karena Nmap ini kita hanya untuk ngecek port telnetnya saja gitu, apakah terbuka atau tidak. Di sini saya contoh akan coba apakah router teman saya telnetnya sudah dibuka atau belum. Jadi kita ini akan ngecek database-nya ya dari jarak jauh. Nah, teman-teman bisa lihat kebetulan router punya teman saya telnetnya sudah open ya. Jadi ini berbeda dengan router yang punya saya tadi itu. Walaupun ada yang open 3 yaitu di port 53, 80 dan 443 ya. Kalau punya teman saya ini hanya 2 port yang terbuka ya, port 23 80. Jadi jika teman-teman ingin membuka port yang lainnya, teman-teman ada ya, misalkan untuk port Samba PFT itu standarnya memang belum aktif ya. Kalau di router itu kayak PFT itu, dan port yang lainnya memang standarnya tidak aktif ya. Oke, karena ini port telnetnya sudah terbuka, jadi kita bisa langsung ini ya, menggunakan aplikasi Excel untuk melihat seputar informasi yang ada di database router teman saya. Mudah-mudahan pas membuat tutorial routernya nggak di-restart ataupun dimatikan ya. Oke, di Excel ini teman-teman cara install aplikasinya cukup mudah, karena kalau saya jelaskan semua nanti mungkin tidak akan beres lebih dari 1 jam. Oke, ini anggap saja teman-teman sudah membuka aplikasinya. Teman-teman ini tinggal klik ini saja, bisa di new lagi. Nah, di sini teman-teman bikin new session ya. Untuk aplikasi Excel ini support di Telnet, AirLogin, SSH. Mungkin bagi teman-teman yang sering menggunakan Skursel sudah pada tahu ya. Kemudian SPTV, serial, lokal, dan PFT. Nah, seperti tadi saya jelaskan, jika teman-teman PFT-nya dibuka di router teman-teman, nanti teman-teman bisa remote lewat aplikasi Excel ini ya. Contohnya kita coba untuk lokal. Lokal ini untuk kebutuhan sama dengan CMD sih, tapi ini lebih lengkap sebenarnya ya untuk interface-nya sebenarnya di Excel daripada bawaan Windows ya. Contohnya ini simpel saja, kita coba ping saja. Saya tidak akan mencontohkan banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi contoh sederhananya, nah, teman-teman bisa melakukan ping di lokal. Jadi sederhananya teman-teman bisa melakukan lokal ping di Excel ini ya. Jadi tidak akan saya jelaskan. Oke, di sini saya akan membuka session baru saja. Di sini saya akan telnetnya seperti video, kita langsung telnet saja. Portnya biarkan di port 23 ya, karena seperti tadi kita membutuhkan port 23 untuk akses telnetnya. Ini namanya teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Jangan lupa masukkan host router ataupun IP router punya teman-teman. Sebenarnya ini nggak diisi juga, biarin dulu ya. Penting nanti saja ini kita langsung oke saja. Yang penting IP-nya sudah masuk saja. Nah, di sini saya sudah bisa login ya. Kebetulan ini untuk GTA yang versi F460. Kita login. Untuk informasi seputar login telnet untuk router GTA, teman-teman bisa cek deskripsi saya. Oke, di sini saya akan login dulu menggunakan root. Untuk passwordnya, pengetikan passwordnya memang nggak terlihat tertulis ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan konsol Linux, ini pasti sudah tahu ya. Jadi passwordnya padahal kita sudah ketik tetapi tidak terlihat seperti ini. Kalau sudah, kita enter saja. Nah, di sini kita sudah login ya. Kita sebenarnya sudah login ke routernya ini. Jika tulisannya seperti ini ya. Nanti ada beberapa komen yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah siapkan Microsoft Word ya. Mungkin nanti teman-teman bisa screenshot ataupun bisa melihat komen apa saja yang akan digunakan pada video ini. Oke, langkah pertama kita akan mengetahui dulu direktori apa saja yang ada di router kita. Ini teman-teman tinggal ketik saja ls ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah folder-folder yang ada di router kita. Jadi nanti ini teman-teman tinggal mau ngecek yang mana ya. Yang penting teman-teman terus mencoba dan berlatih. Nanti juga teman-teman bisa tahu sendiri ya untuk cara-caranya. Karena di sini saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Oke, kita
Misalkan di sini saya coba untuk lihat yang ada di folder bin ada apa saja ya. Ketik ls garis miring bin. Nah ini ya. Berarti di folder bin ini kita bisa ini ya foldernya. Jadi di dalam folder bin ada data-data ini ya. Ini ada untuk login, ada PPP. Kita coba di ini saya nggak bakalan buka semua ya. Kita coba untuk ini buka di untuk ETC-nya. Di ETC, nah di ETC kita ingin dapat, nah ini ESA enggak, kita coba ya ini yang XML kita copy saja ya. Nah ini Ctrl P saja, kita ngumpulin ini ya confignya dulu untuk bahan ini ya db default config. Oh ya berarti kita hapus satu, berarti yang kita copy XML kita. Jadi teman-teman ini biasanya kalau yang formatnya XML saya kumpulin sih, dan yang ini yang sisanya tinggal teman-teman kumpulin saja ya. Jadi saya ini database double config-nya saja lah. Kita coba di ls ini ya, berarti kita akan nyoba yang user config ini. Ini kita ngecek user config-nya ada apa saja. ls, nah ini ls user config, kita cek dulu user config. Di dalam user config berarti ini ada ya user config, kita copy dulu ya user config cpg ls user config cpg. Nah ini kita dapat ya, berarti nah ini teman-teman bisa digunakan ya. Di sini kita database-nya, kita dapat database default-nya, berarti kita ini sudah dapat 3 ya. db backup user default, ini formatnya XML biasanya config-nya ya, config yang bisa kita backup ini biasanya di inskripsi. Nanti akan saya jelaskan ya cara untuk deskripsinya langsung di sini. Kita coba ini untuk perintah lainnya. Untuk baris-baris perintah itu ada di user bin sih. Kalau teman-teman ingin mengetahui perintah-perintah yang ada di router teman-teman ada di bagian user bin. Ini coba kita ps. Nah ini kita coba lihat-lihat dulu saja, kali aja ada data yang kita butuhkan ya. Bin proxy ini get IP. Nah ini nih, nah seperti ini biasanya saya kumpulin sih data-data ini ya. Walaupun nanti tidak akan langsung saya praktekkan semuanya ya, setidaknya teman-teman bisa tahu ya kode-kode apa saja yang bisa teman-teman kumpulin untuk analisa. Kemudian di sini PPP juga saya akan ini ambil untuk variabelnya, nggak usah sih sebenarnya. Ini variabelnya nggak usah sih sebenarnya. Nah di sini, nah nanti kita tinggal eksekusinya saja sih sebenarnya. Nah, ini kita kumpulin data seperti ini. Kita coba cek IP config-nya dulu. Saya tidak akan cek semua ya, nanti durasinya ini juga udah panjang. Nah ini ya sudah keluar seputar IP config-nya. Kita nyari apa lagi ya, coba kita IP table-nya, IP table min L min N. Nah ini IP table-nya, kita cek dulu kali saja ada yang dibutuhkan ya. Yang enggak ada, nih lewatin dulu saja. Oh ini tadi ada yang kelewat, ini tem host masukin juga sih. Tapi biasanya untuk PPP ini ada di bagian TMP-nya sih. Kita cek ke awal ya, ada TMP-nya enggak ya? Ada. Nah ini biasanya di sini sih. Tapi kita nanti coba, kalau error juga gak apa-apa. Maksudnya paling not found ya. Harusnya di TMP sih. Kemudian selanjutnya apa yang kita cari ya? Untuk kita coba untuk langsung ngecek database saja. Cmd 1 db print PA notable dan cmd 1 db. Ini firewallnya belum diturunin sih kalau sudah akses DNS gini. Malum lah ini kan remote agak delay, kadang salah ngetik, malum karena ini remote ya, enggak routernya bukan di tempat kita soalnya, jadi agak delay, kadang ngetik belum masuk ketinggalan. Tinggal logout dulu saja sih. Pakai P nggak bisa ini ya, perintah tabelnya ada. Teman-teman tinggal pelajari atau catat. Nah ini perintah untuk deskripsinya ya. Nah ini teman-teman D3. Nah kirain deskrip. Biasanya ada yang pakai PP ya. Decrypt gitu ya, nggak decrypt ini ya nulisnya biasanya. Nanti berarti perintahnya ini ya. Kita copy biar nggak salah nulis.
D3 tuh enter tapi ini telat. Aduh, nih. Ya udah kita langsung ke config saja ya. Ini untuk akses database-nya terbatas. Tapi saya penasaran nih. Biasanya tabel yang saya gunakan, kita coba ketik dulu di sini. cmd 1db. Ini teman-teman sekalian bisa di screenshot ya untuk perintah-perintahnya. db ada, tergantung sebenarnya model router beda sih. Ada yang min p, ada p, ada al, tergantung. Nah di sini perintahnya. Nah ini ya perintah-perintah ini ya, pp, reset gitu, yang lain ada. db p ini karena database-nya saya nggak bisa lihat ya. Ini masalah firewall. Biasanya di dev info, kita coba ini dev infonya ya. Duh, S-nya ketinggalan malah. Aduh. Ini di aplikasi Excel jarang saya gunakan sebenarnya. Saya jarang menggunakan yang Excel ini sih. Nanti yang biasa saya gunakan kan saya bahas di video selanjutnya saja. Nah, ini baru bener nih. Database-nya ada, cuman kita terkena firewall dari routernya sih. Ya, agak susah juga. Nah, lumayan seperti ini. GTF 460. Nah, teman-teman, ini serial number penting ya, catat ini. Sebenarnya kalau saya butuh nih untuk serial number untuk routernya, karena biasanya inskripsi router teman-teman itu sekarang rata-rata menggunakan serial number ya. Terus informasi lainnya enggak ada lah, paling serial number, tapi saya sudah tahu, biarkan dulu. Kita paste dulu di sini. Coba kita ngecek PFT-nya. PFT user. Nah, ini biasanya tabel-tabel seperti ini di database umumnya ada sih. Mudah-mudahan ada ya. PFT user. Tuh, ini salah. Scan-nya N ya. Nah, ini delay sih karena koneksi internet. Sorry ya. Ini bikin lama sih sebenarnya. Nah, ada ya. PFT-nya ada. Ini default-nya admin. Selain PFT banyak sih teman-teman mau ngecek apa ya? Jipon config mungkin. Nah, biasanya di sini ya. Ada yang di sini ya. Dev out info, dan di user biasanya ini ada yang diumpetin di sini, ada di config ini. Biasanya ada yang di sini. Walaupun sama-sama GTA biasanya beda-beda karena beda config saja. Walaupun satu router ada perbedaannya ya. Tapi ini kemungkinan diblokir sih karena tadi saya nggak bisa buka database-nya soalnya. Malah not found ini ya di Excel ini malah harus 2 kali lah. Tuh nih nggak bisa ya diblokir. Di firewall-nya nggak diturunin. Udah remote jarak jauh, firewall-nya nggak diturunin. Udah ngetik error sama nggak bisa ya. Ini udah ketahuan tadi sih. Udah, kita langsung ini coba kita ini langsung tambahin perintah cat saja. Kita nyoba ini yang tadi ini tinggal tambahin perintah cat. Kita copy paste saja. Mudahan ini nggak disconnect sih. Tuh C-nya malah ketinggalan. Oke, berarti yang online 2 orang ya ini, HP Vivo dan Oppo. Kita coba PPP-nya. Karena di database kita tidak mendapatkan informasi seputar login default routernya. Nanti jangan khawatir ya, masih banyak jalan menuju Roma. PPP, nah ini teman-teman ada ini ya untuk PPPoE-nya. Mohon maaf jika saya sensor ya. Ini kita coba ini ya. Yang mohon maaf ya jika videonya kepanjangan. Kita langsung ke step config saja. Soalnya barusan itu disconnect. Kalau nggak ada di dev out info ataupun user info tadi ya di database ini, biasanya ada di sini di user config. Nah, kalau misalkan terinskripsi, nah perintah deskripsinya sebenarnya ini ya di send 1db ini, tinggal gabungin. Nah, ini coba ke sini. Kalau config-nya terinskripsi di user config yang mana ini 2 berarti ya. Ini config-nya terinskripsi. Ini perintahnya ya. Nah, ini ya seperti ini. Ada yang descript, ada yang descript. Tapi ini kebetulan ini ya. Tapi rata-rata untuk GTA ini sih tulisannya descript ya, bukan desk. Kan ada yang pakai ini ya, seperti ini, descript. Nah, ini kayak Huawei gitu kan, ada yang descript ya nulisnya. Jadi PT-nya ini dihilangkan. Ini teman-teman tinggal ini user config-nya. Cat-nya jangan ini ya. Jadi ini untuk deskripsi ini ya. Nah, tujuannya biar bahasanya bukan bahasa alien yang keluarnya. Ini udah. Kita coba satu lagi ya. Kalau ini berhasil dibuka, berarti kita nggak perlu ngetes ini ya. Mana takut kepanjangan. Nggak bisa kontrol P lagi. Tuh ini nih, ini pasti error sih. Ini nggak enak sih tuh. Malah harus 2 kali.
Nah, oke, ini sudah dapat kita yang ternyata di default config-nya kita bisa membuka. Ini kita coba ke atas. Ini teman-teman mau nyari apa? Tinggal klik kanan. Mana sih pin? Oh ini pin. Nyari apa? Misal nyari user. Mohon maaf ya kalau saya sensor. Karena ini bukan punya saya. Mungkin nyari password yang berhubungan dengan password. Nah, itu nongol. Untuk password apa ya di router gitu yang password wifi gitu, password yang berhubungan dengan password itu nongol ya. Samba, PFT itu ada pokoknya. Ini tergantung, tetapi yang lebih lengkap itu biasanya ada di ini ya, bisa di default di ini. Tapi ini saya nggak bisa buka database-nya. Jadi saya ngeceknya di config. Ini cara deskripsi enkripsinya. Kemudian ini ya, yang ini saya kebetulan yang cek barusan tidak dienskripsi ya. Jadi ini teman-teman tinggal, kalau yang sudah biasa tentu bisa lebih cepat untuk mencari perintah-perintah ataupun bagian-bagian pada root folder di router tersebut ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari ya. Untuk standarnya seperti ini, ada perintah-perintah basisnya sebenarnya banyak ya, bukan cat saja, tapi di sini saya yang standarnya dulu saja biar teman-teman bisa memahami alurnya ataupun cara mengambil ini ya. Seperti ini cara mengambil config-nya bagaimana begitu ya, dengan perintah-perintah dasarnya. Oh iya, tadi itu kita yang paling sering saya gunakan sih ini ya, DLS untuk melihat root foldernya, folder apa saja teman-teman. Kemudian tadi saya di ls bin ya, kemudian filenya kecil ya, ini sih nggak bisa diajak damai sih wordnya, bin kecil saja. Teman-teman ini bisa screenshot perintahnya atau saya taruh di deskripsi saja nanti ya. Ini mungkin teman-teman butuhkan biar nggak capek nulis, biar copy paste saja. Cuman kalau copy paste hati-hati ya spasinya begitu, soalnya ngaruh sih. Ini kita, nah ini config ls cpg terus ps, ini perintah-perintahnya yang tadi saya gunakan. Kemudian ip config, kemudian IP table ya, IP tables, nulisnya tables, min l min n. Terus teman-teman juga ini cat sudah ya, tapi ini biasanya kalau ini ada dua kita ini, biar kalau enggak kebuka di teman-teman ini bisa ganti sepertinya. Ini pakai ya, TMP seperti tadi sudah saya jelaskan. Terus ini device info, PFT banyak sih sebenarnya. Jipon info ini ONT-nya ya. Kita coba nih yang biasa saya lihat, ada Jipon config-nya, Jipon CPG. Nah, terus masih banyak sih sebenarnya. Nah itu ya. Jadi ini tinggal disesuaikan karena untuk untuk folder-foldernya. Karena untuk folder-folder saja ini enggak semuanya XML ya, kan tiap config router beda-beda kan, ada yang XML, ada yang .bin, ada yang ini ya .cpg dan lain-lain. Itu beda-beda ya, tiap router pasti berbeda-beda confignya. Kebetulan ini format config database-nya XML ya. Cuman dua file transkripsi ya untuk yang user dan backupnya. Kita bisa ini ya, untuk mendeskripsinya bisa ini ya, bisa menggunakan perintah ini. Oke teman-teman semuanya, hanya itu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika kepanjangan karena saya harus menjelaskan dari awal biar alurnya bisa teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.